Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sungguh terlalu banyak orang-orang pintar mengkritik, menyalahkan pemerintah, terutama menunjuk hidung Jokowi banyak kecurangan, ijazah palsu, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Tapi tidak ada yang bisa menggerakkan massa, menggerakkan rakyat untuk menjatuhkan Jokowi, atau sekarang untuk menyeret Jokowi ke depan hakim. Dulu waktu Soekarno, banyak tokoh mahasiswa seperti Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, Theo Sambuaga, dan lain-lain, Kosmas Batubara. Banyak sekali mereka mengepung istana sampai ada yang tertembak. Arif Rahman Hakim di depan istana oleh pengawal Presiden Cakrawirawa karena mereka sudah mendekati tangga istana untuk menangkap Soekarno, sehingga keadaan menjadi tidak terkendali. Para jenderal bersatu mendatangi Soekarno untuk mundur atau menyerahkan kekuasaan untuk pengamanan negara kepada Soeharto, dan Soeharto berhasil mengendalikan keadaan sehingga diangkat jadi presiden dan berkuasa 32 tahun dengan gaya yang berbeda, tetapi keadilan dan kesejahteraan rakyat pun tidak tercapai. Banyak diskriminasi, sehingga Soeharto pun dijatuhkan oleh tokoh-tokoh mahasiswa pada saat itu dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang dipimpin oleh Amin Rais. Yang lain semua diam. Amin Rais di depan maju mempertaruhkan jiwanya. Tokoh mahasiswa ada Syahrir, Rijal Ramli, dan lain-lain, sehingga Soeharto harus menyerahkan kekuasaannya kepada Habibie. Habibie presiden pengalihan tidak bertahan. Naiklah Gus Dur. Gus Dur pun akhirnya harus jatuhkan karena program-programnya tidak jelas. Banyak yang berputar-putar, yang ada hanya keliling dunia. Dijatuhkan dengan tokoh utama Megawati didukung oleh massa PDIP di dalam DPR, bukan di jalanan. Gus Dur jatuh. Naik SBY secara demokrasi, naik Jokowi didukung PDIP secara demokrasi. Tapi dalam perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, semua pencitraan dan akhirnya kelihatan kepalsuan. Tetapi selama 2 periode 10 tahun Jokowi berkuasa, tidak ada tokoh yang tampil seperti dulu waktu Soeharto. Ada tokoh mahasiswa, waktu Soekarno ada juga tokoh mahasiswa didukung oleh para jenderal. Kemudian Soeharto juga begitu dijatuhkan oleh berbagai elemen masyarakat, intelektual, cendekiawan, tokoh politik, mahasiswa dipimpin Amin Rais, jatuh.
Padahal Soeharto sangat kuat, Soekarno pun sangat kuat. Kenapa Jokowi nggak bisa dijatuhkan? Tidak ada tokoh. Tokoh yang ada hanya bersifat mengkritik, menunjukkan bukti-bukti, semua sudah jelas. Yang tampil di depan, yang karismatik, tokoh sentral tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saat ini semua orang takut untuk mengambil risiko. Hanya berani bicara lewat media sosial. Media sosial ini memang sekarang suatu alat yang sangat ampuh. Tapi anak kecil pun bisa. Ibu-ibu pun bisa kalau bicara. Ibu jual sayur pun bisa. Ibu jualan asongan, bapak-bapak yang sopir angkot pun bisa. Tapi tokoh sentral yang tidak ada, sebenarnya ada. Dari beberapa tokoh sentral itu, tokoh utama yang sekarang kita saksikan di media, misalnya ada 20 orang, 30 orang, ya duduk, ketemu mereka tokoh-tokoh itu, membahas strateginya, mengatur langkah-langkahnya untuk menyeret Jokowi ke pengadilan karena ijazah palsu, karena kecurangan korupsi, karena nepotisme, karena janji-janji dan pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti mobil SMK dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya bangsa ini harus berpikir kembali, jangan hanya berbicara retorika dan berteori. Memang tidak mungkin seluruh rakyat berkumpul. Ya cukup tokoh-tokoh. 50 orang misalnya, seperti petisi 50 zaman Soeharto. 50 orang, bisik-bisik, diam-diam kumpul, atur strategi. Dari 50 orang itu, siapa pemimpin, siapa konseptor, siapa operator, dan eksekutor. Itu harus ada. Kalau tidak, jangan harap ada perubahan. Prabowo tidak bisa berbuat banyak karena Prabowo sudah terlalu banyak makan budi sama Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.